Shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Hari ini hari yang berbahagia, di mana kita akan memperingati hari kenaikan Yesus ke surga. Mari kita berdoa sebelum kita menerima firman Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati kita semua, anak-anak yang dikasihinya. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersekutu bersama-sama, sekalipun dalam kondisi, situasi yang ada, kami mengucap syukur bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Berbicaralah lewat firman-Mu dalam memperingati kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau bukakan mata hati kami, pikiran kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena Engkau ingin memberkati kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini khotbah yang akan disampaikan dalam memperingati hari kenaikan Yesus ke surga, ucapan berkat. Ucapan berkat. Kita tahu bahwa pada umumnya seseorang perkataannya terakhir, saat-saat dia terakhir sebelum dia meninggal, itu adalah suatu perkataan yang mendalam. Apakah itu perkataan-perkataan yang menyatakan kerinduan hatinya? Apakah juga menggambarkan nilai-nilai kehidupannya? Apabila seorang tua yang merindukan supaya keluarganya bersatu, dia akan memberikan pesan kata-kata terakhir supaya semuanya saling memaafkan, supaya akur, bersatu, dan sebagainya. Mungkin ada orang tua yang merindukan kerinduan-kerinduan dia yang tak terucapkan, dia ucapkan pada masa-masa terakhirnya. Dan itu kata-kata yang sangat mendalam, sangat berarti. Begitu pula Yesus sebelum dia naik ke surga, dia memberikan ucapan berkat kepada kita semua. Dan ucapan berkat itulah yang turun atas kita semua dan membuat kita hidup berarti. Dan ucapan berkat itu yang kita akan pelajari hari ini, dan juga pesan-pesan terakhir sebelum dia naik ke surga. Kita awal dulu kehidupan Yesus, dia dari kerajaan surga turun ke bumi untuk menjelma sebagai manusia, supaya kita yang percaya padanya, kita memperoleh hidup yang kekal. Karena Yesus yang dari surga, dia membawa berita Injil Kerajaan Allah. Selama di muka bumi ini, 33 tahun setengah, dia lahir dan menjelma sebagai manusia, melayani, dan dia menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, dan memberikan pengajaran-pengajaran tentang kerajaan Allah. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kita siapkan diri kita untuk menerima kerajaan Allah, yaitu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita mau bertobat, kita mau mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Yesus selama di muka bumi itu juga mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga, dan seterusnya. Dalam doa Bapa kami ini begitu lengkap, di mana hubungan kita dengan Bapa di surga, dan beranjak dari hubungan kita dengan Bapa terus sampai kita mengakui bahwa Dia adalah Raja. Dia adalah empunya Raja, kerajaan, kuasa, dan kemuliaan untuk selama-lamanya. Kita menyembah Dia sebagai Raja. Bapak Ibu sekalian, Yesus di dalam Lukas pasal 8 berkata, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota, desa ke desa, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Dia bertemu dengan Bartolomeus, bertemu dengan Petrus, bertemu dengan Matius. Dia mengajak, mari ikutlah aku. Dia memperkenalkan kerajaannya, kerajaan Allah, kerajaan surga, di mana pemerintahan Yesus, yaitu pemerintahan yang penuh damai sejahtera, sukacita, dan kebenarannya, yaitu kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, bukan hanya sekedar perkataan, tapi kuasa yang menyertai. Kuasa menyembuhkan, kuasa memulihkan, kuasa membangkitkan, dan kuasa untuk mengampuni. Lukas pasal 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus.
Tujuan Yesus jelas, untuk itu dia diutus, yaitu memberitakan Injil Kerajaan Allah. Yesus menghadirkan Kerajaan Allah di muka bumi ini agar manusia diselamatkan, dipulihkan hubungannya dengan Allah yang kudus. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Dia yang datang dari surga, dan Dia yang tak berdosa. Darah anak domba Allah yang dicurahkan di atas kayu salib. Kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita memperoleh pengampunan dosa. Dosa kita dihapus, diampuni, dan kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita bersyukur bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan, bukan soal minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. 1 Korintus 4 ayat 20, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Yesus 33 tahun setengah ada di muka bumi. Setelah itu dia mati di kayu salib, karyanya di kayu salib yang sempurna. Penebusannya tuntas, selesai. Sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Kita tidak hidup dalam tuduhan lagi, tapi kita hidup dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Kerajaan iblis membelenggu, mencengkram, dan mengikat dan membinasakan. Namun kerajaan Allah, kerajaan membebaskan kita dari dosa, memulihkan kita sehingga hidup kita penuh kemenangan. Kita bukan korban. Aku bukan korban. Kita bukan korban karena kesalahan orang, karena perbuatan orang. Tapi kita adalah umat pemenang, lebih dari pemenang. Mari kita ikuti saya, katakan, aku bukan korban, tapi aku lebih dari pemenang. Aku bukan korban, tapi aku lebih dari pemenang. Ingat, apapun perbuatan orang terhadap kita, kita bukan korban, tapi kita adalah lebih dari pemenang. Sikap kita meresponi dari apa yang terjadi ini menyatakan kita lebih dari pemenang. Karena perbuatan karya Kristus di kayu salib selesai. Sudah selesai dan genap. Dan Yesus mati di kayu salib pada hari yang ketiga dia bangkit. Karena kuasa kebangkitan itulah kita bisa menghadapi hari esok. Sekalipun kondisi pandemik yang ada. Apa yang terjadi di hari-hari ini? Tidak ada satupun kita yang tahu pasti. Namun Dia yang mempunyai kerajaan Allah, yang mempunyai kerajaan surga, Dia tahu segala sesuatunya. Dia turut bekerja mendatang kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Selama 40 hari, Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Berbagai situasi. Dia menjumpai murid-muridnya. Menyatakan bahwa Dia hidup. Dan Dia juga menyatakan, memberitakan kerajaan Allah. Selama 40 hari penampakan Yesus, Dia beritakan kerajaan Allah. Dan kita akan masuk sebelum kenaikan Yesus ke surga. Kita lihat di Lukas pasal 24 ayat 50. Mari kita buka di Lukas pasal 24 ayat 50. Atau boleh baca di screen yang ada. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Yesus mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Seperti tadi awal dalam pemberitaan ini, saya sampaikan kata-kata terakhir, pesan terakhir dari seseorang, betapa pentingnya, betapa berharganya. Begitu pula sebelum Yesus naik ke surga, Dia ucapkan berkat buat kita semua. Amin. Kita terima berkat. Berkat rohani, berkat jasmani kita terima. Karena di dalam Kristus ada semua genap berkat rohani dan berkat jasmani. Keselamatan, hidup kekal, damai sejahtera, sukacita.
kebenaran, bebas dari dosa. Semua berkat rohani disediakan, warisan ini disediakan bagi umat yang percaya dan menantikan dan berharap kepadanya. Dan berkat jasmani, berkat kesembuhan, finansial, berkat perlindungan, kesehatan, semua ini adalah bagian kita orang percaya. Jadi di tengah-tengah COVID-19 seperti ini, ekonomi yang sulit, namun anak-anak Tuhan ada pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Anak-anak Tuhan mempunyai perlindungan yang sempurna. Dalam kondisi apapun, hati kita milik Dia. Hidup kita milik Dia. Kita hidup bukan untuk sesuap nasi. Kita hidup bukan hanya untuk sebuah karir. Kita hidup bukan hanya sebuah pendidikan. Karena semua itu akan berlalu. Bapak Ibu sekalian. Semua yang dikejar dunia, semua akan berlalu. Namun, kerajaan Allah tetap untuk selama-lamanya. Mari, datang kepada Dia, datang mendekat. Bukan menjauh, tapi datang mendekat. Karena Dia peduli akan hidup kita sekalian. Dia dengan tangan terbuka, dengan tangan terangkat, Dia memberkati kita. Terima berkat itu. Perkataan, kuasa dari perkataan dahsyat. Karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Di Amsal 18:21, saya baca sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Perkataan kita, dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Dengan hati kita percaya, kita diselamatkan. Jadi kuasa perkataan itu menyelamatkan. Dan oleh perkataan Yesus, Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu kuasa dari perkataan, firman-Nya. Setiap perkataan yang keluar dari mulutnya tidak akan kembali dengan sia-sia. Kuasa perkataan itulah menyelamatkan kita. Kuasa perkataan itu juga memberikan kita jalan keluar. Mari, tinggalkan semua pesimis, tinggalkan semua hal yang negatif. Cari Tuhan, ucapkan berkat di tengah-tengah kondisi yang ada. Apapun yang terjadi sekeliling kita, Tuhan pakai kita untuk ucapkan berkat. Berkat sumber dari Dia. Dia adalah sumbernya. Kita mencari sumbernya. Kita tidak mencari berkat. Saya pernah membaca dari sebuah kutipan seorang hamba Tuhan. Ya, dia memberikan sebuah gambaran. Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin pernah dengar Bapak Pendeta Yusuf Roni. Ya, saya pernah baca dari quoting, dari postingannya. Dalam masa-masa waktu ini, dia mengatakan di tengah-tengah seperti ini, seperti ayam, ya, kalau kita kejar ayam, maka ayam itu akan lari lebih cepat. Tapi kalau kita tabur benih, maka ayam itu akan datang dan makan benih itu. Mari Bapak Ibu, siapa yang kita kejar? Kita kejar Tuhan, maka berkat akan datang. Kita kejar berkat, kalau kita kejar berkat, maka berkat akan lari lebih cepat. Ya. Tapi kalau kita kejar Tuhan, maka berkat menyertai. Sebab, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Efesus pasal 4 ayat 29 tentang ucapan berkat. Karena kita tahu kuasa ucapan berkat Kristus Yesus sebelum Dia naik ke surga, ucapan berkat. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Terima berkat itu, ucapkan berkat itu. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Luar biasa. Kita perkataan ini jaga. Apa yang keluar dari mulut kita? Apakah itu membangun? Apakah itu perkataan yang benar? Apakah itu perkataan yang menasehati? Apakah itu perkataan yang memuliakan Tuhan? Yang membangun, memberikan kasih karunia? Atau sebaliknya? Apa perkataan kotor? Perkataan menghujat, mencela, mengata-ngatai, mengomel.
kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang diplesetkan untuk hal-hal yang menyenangkan daging. Mari kita bertobat dalam perkataan kita. Ucapan berkat Kristus untuk kita ucapkan berkat untuk diri kita, kesehatan kita, ucapkan untuk keluarga kita, ucapkan berkat kepada untuk sesama kita, kota kita, bangsa kita. Dan saya sangat terberkati oleh sebuah buku kecil yang diberkati oleh lewat hambanya Richard Brunton. Ya. Buku kecil ini saya peroleh dari teman sama hamba Tuhan. Saya bersyukur oleh kasih karunia Tuhan. Judulnya adalah Kekuatan Berkat yang Luar Biasa. Tahun yang lalu kami dapatkan buku ini, dan buku ini dibagikan dengan cuma-cuma. Kami terima dengan cuma-cuma dan kami bagikan dengan cuma-cuma, dan buku ini sangat memberkati. Ya. Kekuatan berkat yang luar biasa tentang kekuatan dari sebuah perkataan. Diuraikan begitu sederhana yang kita bisa terapkan di sekolah, terapkan di rumah, terapkan di usaha kita, terapkan di dalam komunitas kita berada. Ucapkan berkat. Contoh, kondisi kesehatan kita, bagian tubuh kita yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, lengan yang sakit, aku ucapkan berkat bahwa Tuhan Yesus penyembuhmu. Tubuh ini dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh ini adalah milik Kristus, sudah ditebus. Engkau sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Aku ucapkan berkat untuk keluargaku, A, B, C, D, bapak, ibu, adik, anak, dan siapapun. Ucapkan namanya, ucapkan berkat. Firman Tuhan, apa perkataan Tuhan untuk mereka? Ucapkan firman itu kepada mereka, kepada kota, kepada bangsa, kepada komunitas kita. Tuhan pakai kita menjadi suaranya, menjadi corongnya, menjadi instrumen untuk beritakan kabar baik. Kuasa ucapan itu dahsyat. Kuasa firman. Firman di mulut, firman di hati. Lukas pasal 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik. Dan orang yang jahat keluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Lukas pasal 6 ayat 45. Ketika orang bertengkar, ketika orang menghujat kata-kata yang ada di sosial media, apa mungkin dari sehari-hari, perhatikan, setiap kata yang keluar itu muncul dari sebuah hati yang pahit. Hati yang pahit keluarkan perkataan yang pahit. Hati yang manis keluarkan kata-kata yang membangun. Jiwa yang aman mengeluarkan kata-kata yang membangun, memberi semangat. Lidah seorang murid. Mari Bapak Ibu sekalian, di penghujung akhir zaman ini, kita jangan sia-siakan perkataan kita. Pakai kesempatan perkataan kita untuk berdoa, ucapkan firman, ucapan berkat untuk sekeliling kita, bahkan untuk diri kita sendiri. Kita jangan ditawan oleh roh penolakan, sakit hati, akar pahit, kebencian, merasa tidak adil. Sesungguhnya semua yang terjadi ini, kalau kita datang kepada Dia, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah itu baik. Kebaikan Tuhan melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, karena perasaan kita itu sering membohongi kita. Kebaikan Tuhan itu melebihi pengalaman kita sejauh ini, karena banyak hal. Buku itu belum selesai, belum tutup. Kita masih dalam perjalanan Kristus yang bekerja dahulu, sekarang, dan selamanya. Bagian kita meresponi apa yang Dia kerjakan. Apa yang Dia kerjakan adalah baik. Dia tidak pernah rancangkan kecelakaan, tidak pernah rancangkan kejahatan. Iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kristus datang memberi hidup yang berkelimpahan. Mari kita terima ucapan berkat dari Yesus sebelum Dia naik ke surga. Dia ucapkan berkat untuk kita semua. Kerajaan Allah memerdekakan,
dan melepaskan kita dari belenggu dosa. Kita umat yang sudah dibebaskan. Kita tidak mau lagi kembali kepada hidup yang lama, pikiran yang sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dalam perenungan Corona yang terjadi, yang begitu memberikan dampak kepada seluruh bangsa-bangsa, maupun khususnya untuk Indonesia yang saat ini masih dalam pergumulan yang berat menghadapi COVID-19. Kita mendukung pemerintahan kita doakan berkat untuk pemerintahan yang ada, ekonomi yang ada, lingkungan yang ada, sekolah yang ada. Saya percaya dan berdoa, setelah COVID-19 ini berakhir, kita tidak tahu persis apa nantinya. Namun kalau kita hidup di dalam kerajaan Allah, maka kita hidup tidak tergoncangkan. Apapun bisa datang yang di depan ini, tapi tidak ada satupun bisa menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan. Karena Kristus di dalam kita di dalam Dia, kita bersekutu dengan Dia lewat doa, hubungan dengan Tuhan. Saya berdoa, apa yang terjadi dengan Corona ini, COVID-19 yang terjadi, kita semua dibaharui kehidupan doa kita, keseriusan kita, lapar haus datang kepada Tuhan, mencari Dia dalam doa, lewat doa, berhubungan komunikasi, membangun kita dengan firman Tuhan, beraturan. Jadi kita membaca firman Tuhan beraturan, dan kita izinkan supaya roh kita terbuka untuk mendengar, menerima download surgawi, yaitu kerajaan Allah. Kingdom mindset, pemikiran yang dibaharui, sehingga mengubah pola pikir kita, sehingga hidup kita benar-benar kuat di dalam Kristus, aman dalam Kristus, hati damai, hidup kita juga jadi berkat. Matius pasal 28 ayat 16, sesuai dengan khotbah judul ucapan berkat, dan ucapan berkat Tuhan, Dia memberikan kita perintah untuk memberitakan Injil. Mari buka di Matius pasal 28 ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditujukan Yesus kepada mereka. Ayat 17. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Kita lihat di sini, ada sebagian orang melihat Yesus, mereka menyembah. Ini adalah sikap yang benar. Tapi ada sebagian orang, beberapa orang ragu-ragu. Itu pun orang-orang yang ragu-ragu, Tuhan tidak menghardiknya, tapi Yesus datang mendekatinya. Seperti Thomas yang pernah saya katakan, ketika Thomas, dia minta, "Tuhan, tunjukkan. Kalau engkau Tuhan hidup, tunjukkan jarimu, lambungmu, supaya aku bisa cucukkan jariku ke dalam lambungmu." Dan Tuhan menyatakan dirinya. Mari saat ini jangan lagi ragu-ragu. Apabila kita ragu-ragu, Yesus datang mendekati. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, dimanapun berada, Dia menjumpai engkau, jangan lagi ragu-ragu. Jangan lagi tidak percaya, melainkan percaya. Seperti Thomas, dia diubahkan Tuhan lewat perjumpaan dia dengan Yesus yang sudah bangkit. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kuasa kerajaan surga ada di dalam tangannya. Segala kuasa takluk di bawah kuasa nama, di dalam kuasa nama Yesus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberi keselamatan. Hanya nama Yesus yang memberi kita keselamatan.
Otoritas di dalam kuasa nama Yesus diberikan juga kepada kita, orang-orang percaya, murid-muridnya, untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan hanya sekedar orang-orang yang ikut-ikutan atau ya percaya-percaya. Banyak orang dikatakan sepertinya percaya, sesungguhnya tidak percaya. Orang percaya yang sungguh-sungguh hidupnya beda. Dia adalah seorang murid. Orang percaya yang sungguh-sungguh percaya firman Tuhan, sungguh-sungguh tunduk kepada kebenaran, hidupnya beda. Hidupnya penuh kemenangan. Bukan daun-daun yang Yesus cari. Yang Yesus cari adalah buah-buah yang bisa dinikmati. Dalam perjalanan kita mengikut Yesus, mari alami transformasi. Kita menjadi murid Yesus, dan kita memuridkan yang lain menjadi murid Yesus. Mari ikutlah aku seperti aku mengikut Yesus. Itu polanya. Kita mengajak, mari ikut aku. Ikut kemana? Ikut Yesus. Kita semua bukan hanya pendeta secara jabatan. Bukan. Tapi setiap orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, yang mau mengikut Dia adalah murid Yesus. Murid Yesus berarti mau belajar. Murid Yesus berarti mau dididik. Murid Yesus berarti mau dikoreksi. Murid Yesus berarti mau berubah. Murid Yesus berarti ada ujian. Murid Yesus berarti kita tidak akan berhenti belajar sampai nafas kita terakhir. Sekiranya lewat corona COVID-19 ini, belajar peka, mengenali suara Tuhan lewat firman-Nya. Kenalilah Allah kita yang kita sembah. Lewat menyembah Dia, Dia nyatakan dirinya kepada kita. Dia hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus yang dijanjikan Bapa tinggal di dalam kita, berkarya dalam kita, merubah kita, dan membentuk kita. Ya. Sebelum Yesus naik ke surga, 10 hari Dia menyuruh murid-muridnya menantikan janji Bapa. Selama 10 hari penantian itu, mereka menantikan, mereka banyak bersekutu di loteng atas. Kita akan lihat ini di suara penggembalaan berikutnya. Betapa dahsyatnya sebuah kerinduan, lapar, haus, titik-titik api yang ada. Itu akan menjadi lautan api yang dahsyat, penuh kemuliaan Tuhan, yang akan menggoncangkan dunia. Ya. Saya akan sampaikan di suara penggembalaan berikutnya. Mari Bapak Ibu sekalian, sebagai murid Yesus, siap belajar, siap dikoreksi, siap menerima didikan, siap menerima nasihat, siap berubah, dan naik kelas. Murid kalau tidak belajar, murid kalau tidak sungguh-sungguh, tidak perhatikan, sekalipun dia belajar online, kalau dia tidak sungguh-sungguh, karena saya juga turut mendampingi anak saya belajar konvensional, pembelajaran yang ada dengan sekarang online. Saya melihat di dalam pembelajaran online saat ini, ujian yang diberikan banyak adalah presentasi. Banyak adalah menunjukkan kemampuan anak bisa atau tidak bisa. Bukan mengisi A, B, C, D, E, F saja. Memang ada ya untuk mengisi dan sebagainya ada. Untuk menilai secara mengisi. Tetapi lebih banyak di online, banyak adalah final project. Menyatakan, membawa bagaimana seorang anak menunjukkan bahwa dia bisa atau tidak bisa. Kalau dia bisa menyanyikan lagu kebangsaan, bisa atau nggak bisa. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau memang dia nggak disiapkan, tidak ada persiapan, tidak belajar, memang tidak bisa. Semuanya akan terlihat. Jadi sesungguhnya lewat online learning akan terlihat kemampuannya karena presentasi. Lewat presentasi yang ditunjukkan oleh seorang murid. Dan itu untuk konteks akademis. Bagaimana dengan hidup kita?
apakah kita benar-benar menjadi murid, menjadi saksi dan bersaksi. Sehingga kesaksian kita itu dapat membawa berkat buat yang lain. Sebagai penutup, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah. Memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Kita tahu, kita percaya bahwa pesan Yesus sebelum dia terangkat ke surga, yaitu beritakan Injil. Berkat yang kita terima, ucapan berkat, kita terima sehingga kita bisa memberkati. Kita bisa pergi membawa Injil kerajaan surga sampai seluruh makhluk. Setiap lutut bertelut, lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-11. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu yang naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bangsa orang Israel, mereka menanti-nantikan Mesias yang sesungguhnya sudah mereka sangkal, salibkan. Tapi mereka masih menanti-nantikan. Dan pemulihan untuk bangsa Israel itu adalah doa kita orang percaya. Sehingga umat Israel, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias mereka. Mereka menantikan pemulihan untuk kerajaan yang sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Ketika kita bertobat, kerajaan Allah turun atas kita, di antara kita. Dan yang orang Yahudi menanti-nantikan sebuah secara fisik pemulihan keberadaan mereka dari penjajahan yang ada, yang pada saat itu adalah penjajahan Romawi. Ingat Bapak Ibu, saudara sekalian, kerajaan Allah itu dominan atas seluruh semua kerajaan di bumi ini, harus tunduk. Kalau di dalam Kristus ada kemerdekaan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita menantikan kedatangan Dia kedua kali sebagai Tuhan dan Raja atas hidup kita? Mari kita ucapkan berkat, siapkan diri kita dengan sungguh-sungguh, perhatikan firman Tuhan, hidup dalam Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus. Ada pertobatan yang sejati di mulut, hati, pikiran kita. Kerajaan Allah kita tidak bisa lihat dengan kasat mata, namun kehadirannya sungguh nyata. Hadir bersama kita. Yesus ada bersama kita.
lewat rohnya tinggal di dalam kita. Mari, sudahkah kita siap sedia menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali? Kita akan nyanyikan sebuah nyanyian ini sebagai penutup. Mari Bapak Ibu sekalian, ini sebuah nyanyian lama, kita nyanyikan lagu ini. Sudahkah kita siap sedia untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali? Kita ada di penghujung zaman. Menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk yang sungguh-sungguh berharap padanya. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia? Mari siapkan diri kita sungguh-sungguh di masa-masa yang ada. Jangan sia-siakan waktu. Semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari. Yes. Engkaulah Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Hidup ini adalah kesempatan kita bernafas, muliakan Dia. Mari kita sembah Yesus di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia, saudara-saudari yang Tuhan? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat Kedatangan Yesus kedua kali itu pasti. semua yang sungguh Apakah kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri? padanya? Mari kita sembah Yesus. Mari kita Sembah Yesus Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam Dunia Mari kita sembah. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja. di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada. Kita Kita bernafas. bernafas di dalam dunia. Kita bernafas di dalam dunia. Sembahlah Yesus. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima ucapan berkat. Sebelum Engkau naik ke surga, Engkau memberkati, Engkau mengangkat tangan-Mu, dan Engkau memberkati murid-murid-Mu. Kami adalah murid-murid Yesus. Berkat Tuhan turun atas kami semua. Ya, ucapan berkat ini juga pakai hidup kami memberkati teman-teman kami, sekeliling kami. Ajar kami Bapa untuk tidak mengucapkan kutuk ataupun sumpah serapah, tapi ucapkan berkat. Karena kuasa lidah perkataan kami, hidup dan mati dikuasai lidah.
Roh Kudus urapi kami, sehingga kami diberikan bahasa-bahasa yang baru. Urapi kami, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi dan bersaksi. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu sekalian angkat kedua tangan. Saya ucapkan berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus turun atas kita sekalian. Dari sekarang sampai Maranatha Dia datang kembali. Dalam nama Yesus, semua yang terima berkat Tuhan katakan, amin. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, mari kita praktekkan ucapan berkat ini di sekeliling kita. Kita praktekkan dalam sehari-hari, kita akan lihat kuasa Tuhan bekerja lewat hidup kita. Dalam beberapa hari kemudian ini, terus kita ambil waktu lebih lagi khusus untuk menanti-nantikan janji Bapa yang 2000 tahun yang lalu sudah terjadi, dan Tuhan akan nyatakan lebih dahsyat lagi. Pencurahan Roh Kudus di hujan akhir lebih dahsyat, berkali-kali lipat. Siapkan diri. Tuhan Yesus berkati.